Fintech syariah yaitu suatu kombinasi dari inovasi yang berada di bidang finansial atau keuangan dan teknologi dalam memudahkan proses transaksi dan investasi yang didasarkan pada dasar-dasar hukum syariah atau hukum Islam. Konsep akad yang digunakan di dalam fintech syariah itu menggunakan yang pertama akad mudharabah, yang kedua yaitu musyarakah, yang ketiga yaitu al-bai, dan yang keempat itu ada ijarah wakalah bil ujrah, dan yang terakhir yaitu ada qard. Selanjutnya yaitu landasan hukum fintech syariah juga berlandasan peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Kemudian, fintech syariah juga mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 117/2018, yaitu tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Kemudian ada 4 jenis fintech syariah. Yang pertama yaitu payment, clearing, and settlement. Yang kedua yaitu peer-to-peer lending dan crowdfunding. Dan yang ketiga ada market aggregator. Dan yang keempat ada manajemen risiko dan investasi fungsi. Selanjutnya yaitu perbedaan antara fintech syariah dan fintech yang ada di konvensional. Yang pertama yaitu suku bunga. Dalam pembiayaan konvensional, kredit yang diberikan kepada konsumen dibuat sebagai akad pinjaman, sehingga peminjam nantinya memiliki kewajiban untuk mengembalikan dananya beserta bunga yang ditentukan oleh perusahaan. Sedangkan dalam pada pembiayaan keuangan syariah, yang mana bunga merupakan hal yang tidak diperbolehkan karena dalam bunga terdapat unsur riba. Selanjutnya yaitu resiko dan cicilan. Dalam fintech konvensional, nasabah akan menanggung sepenuhnya resiko ketika ia tidak memiliki kemampuan untuk membayar cicilannya. Sedangkan dalam fintech syariah, yang mana kedua belah pihak baik perusahaan ataupun peminjam akan menanggung resiko tersebut. Yang ketiga yaitu ketersediaan pinjaman. Pada pembiayaan syariah menggunakan penawaran produk untuk keperluan tertentu. Dalam hal ini tidak ada dalam pembiayaan keuangan konvensional seperti untuk pendidikan, haji, dan umroh ataupun yang lainnya. Peluang dan tantangan fintech yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Otoritas Jasa Keuangan memberikan kesempatan bagi para pelaku fintech syariah untuk mendaftarkan secara resmi sintesisnya di OJK. Namun, di sisi lain perizinan dan modal minimal untuk mendirikan fintech syariah lumayan besar. Kemudian yang kedua yaitu fintech syariah menyediakan kemudahan teknologi untuk kegiatan investasi dan donasi. Namun, di sisi lain, kurangnya literasi masyarakat desa untuk mengoperasikan fintech syariah. Dan yang ketiga yaitu fintech konvensional yang sudah menjalar di berbagai kalangan masyarakat, menjadi masyarakat beranggapan bahwa fintech syariah dan konvensional itu sama. Dan yang keempat ada penduduk Indonesia itu mayoritas beragama Islam. Namun, selain kurangnya sumber daya manusia, masih menjadi kendala untuk menguasai akad transaksi berlandaskan prinsip syariah. Dan yang kelima yaitu terbukanya peluang masuknya perkembangan teknologi di Indonesia, namun akan membuat persaingan teknologi masa depan semakin pesat. Fintech ini banyak berkontribusi terhadap ekonomi digital Indonesia,
Sejak kemunculannya di tahun 2016 di Indonesia, mampu menyerap tenaga kerja sebesar 215.433 orang dan telah menambahi GDP sebesar 25,97 triliun. Kemudian industri fintech juga menstimulus pertumbuhan perbankan yaitu 0,8%, perusahaan pembiayaan 0,6%, dan ICT atau Information dan Komunikasi Teknologi sebesar 0,2%. Fintech juga menambah pendapatan upah dan gaji sebesar 4,56 triliun. Semua kontribusi ini tercatat dalam 2 tahun pertama fintech mulai ada di Indonesia. Yuk, mari bergabung dengan S1 Perbankan Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Saya tunggu ya.